wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan proposal kewirausahaan bisnis Coffee Story. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan latar belakang kopi menjadi minuman yang populer di Indonesia. Sejak zaman dahulu kala, semua masyarakat Indonesia suka minum kopi, mulai dari rakyat kelas bawah sampai pejabat-pejabat negara. Begitu mengidolakan kopi, tidak heran jika jumlah warung kopi di Indonesia saat ini lebih 1083 dan kafe waralaba tersebut bertumbuh sejak 5 tahun terakhir. Di Makassar sendiri sudah banyak warung atau kedai kopi agresif. Namun karena masyarakat Makassar adalah masyarakat yang doyan untuk minum kopi bersama, khususnya di warung, maka peluang untuk bisnis kopi masih terbuka luas. Pada umumnya warung kopi adalah tempat untuk minum kopi. Namun sekarang ini tidak lagi di Makassar. Warung kopi merupakan nongkrong yang populer, tempat untuk mengerjakan tugas, tempat untuk browsing internet, rapat atau diskusi kecil, negosiasi bisnis, dan tempat untuk bersantai sehari-hari. 2. Tujuan membuat bisnis ini adalah: yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Makassar. Kedua, memperoleh keuntungan dari bisnis ini. Ketiga, membuat produk kopi baru yang sehat dan disukai oleh semua kalangan masyarakat. Tempat usaha lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha Coffee Story ini berada di Jalan Tamalaute, Kota Makassar, dekat kampus Universitas Negeri Makassar. Lokasi ini sangat potensial bagi sebab terletak di dekat kampus dan kos-kosan mahasiswa. Selain itu menjelang sore dan malam, kawasan ini banyak dilewati orang pulang kerja. Pemilik usaha Coffee Story ini milik kami bertiga, yaitu Muhammad Basit Rahmat, Maryam, dan saya sendiri, Andi Afifah Salsabila, yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Bidang usaha, jenis bidang usaha ini adalah usaha atau bisnis kuliner. Alasan kami memilih usaha ini karena sangat banyaknya jenis minuman yang dijual di toko-toko atau UMKM di pinggir jalan yang memiliki berbagai macam warna dan rasa. Adapun visi dan misi kami, yaitu visi kami itu adalah ciptakan pelayanan prima, membangun kreativitas, serta berinovasi tinggi, menunjang pendidikan di tengah mengurangi angka kemiskinan. Adapun misi kami adalah memberikan pelayanan prima kepada konsumen, memberikan pendidikan kepada siswa dan konsumen. Dan ketiga itu menjaga kualitas produk demi kepercayaan konsumen. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Bab 3, aspek permodalan dan biaya. Jenis produk usaha. Jenis produk yang kami jual adalah aneka macam kopi. Di antaranya ada kopi single origin dan kopi campuran. Single origin kita sediakan di antaranya Sumatera Arabica, Gayo, kopi Muria, Arum Manis, Robusta, dan lain-lain. Untuk kopi mix kita sediakan cappuccino latte, dan lain-lain. Sedangkan dalam penyajian produk kami menawarkan banyak cara penyuduhan kopi, dari mulai penyajian Vietnamese drip, V60, espresso, cappuccino, dan lain-lain. Adapun makanan yang kami sediakan itu di antara lain French fries, ubi goreng, nachos, dan lain-lain. Dari produk yang sudah saya sebutkan, nantinya akan ada pembaruan produk seperti jenis kopi baru dan makanan ringan yang bervariasi. Jumlah produk yang dibuat rata-rata setiap harinya dibuat 150 cup, dan dalam sebulan, yaitu 30 hari, dapat memproduksi kurang lebih 4.500 cup. Waktu kegiatan produksi dilakukan setiap hari, mulai dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Walaupun sekarang ada pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat, kita buka sampai jam 8 malam. Jumlah tenaga yang dibutuhkan itu diperlukan 1 orang, yaitu pemilik sendiri, kemudian 1 asisten yang membantu kami dalam membuat kopi serta melakukan transaksi pembayaran. Sekian dari pemaparan saya lanjutkan kepada Saudari Maryam. Perkenalkan, nama saya Maryam selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Adapun peralatan yang dibutuhkan itu mesin espresso, coffee equipment, mesin grinder kopi elektronik, termos es,
mesin grinder kopi manual, kompor, peralatan seduh V60, penggorengan, peralatan seduh Vietnam strip, piring, rock presso, gelas, French press, sendok garpu, aeropress, kursi meja taman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan baku. Bahan bakunya itu terdiri dari aneka kopi, es kristal, air mineral, kentang goreng, potato, singkong, gula, garam, saus, dan mayones. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama itu aeropress. Nah, ini seharga 445.000, French press seharga 130.000, Cookmaster 70.000, Hario V60 80.000, kettle leher angsa 170.000, Vario V60 decenter 400.000, timbangan kopi 450.000, manual handy coffee 160.000, grinder coffee 750.000, mesin kopi 2.500.000, milik jug 200.000, wajan Maxim 170.000, kompor gas portable 170.000, kompor gas 2 tungku 350.000, meja kursi taman 3 juta, alat goreng kentang 1.300.000, alat kebersihan 155.000. Jadi subtotal keseluruhan yang kami gunakan itu seharga 10.500.000 rupiah. Nah, adapun bahan baku untuk 3 bulan pertama, yang pertama itu kopi seharga 1 juta, kentang goreng 2 juta, tortilla 1.500.000, minyak goreng 1 juta, gas 1.500.000. Jadi subtotal keseluruhan seharga 7 juta rupiah. Nah, adapun proses produksi atau cara membuat kopi, yang pertama itu masukkan kopi ke mesin espresso. Nyalakan mesin espresso, siapkan susu ke dalam sistem pitcher, hanya ini separuh pitcher. Lalu panaskan susu hingga kurang lebih 90 derajat Celcius. Kocok susu dengan French press. Jika menggunakan mesin ekspres yang canggih, gunakan frother sampai berbusa. Next, masukkan ujung frother hanya 1 cm dari permukaan susu agar busanya ringan dan banyak. Hentikan saat busa sudah memenuhi pitcher. Tuang espresso ke cangkir. Beri jarak antara pitcher dan cangkir sekitar 6 cm. Lalu tuangkan susu yang sudah di sistem dan berbusa langsung ke tengah. Nah, saat menuang, perpendek jarak sambil mempercepat penuangan agar foam berada di atas dan terlihat cerah. Adapun aspek keuangan, rencana anggaran biaya modal investasi yang diperlukan secara ringkas adalah sebagai berikut. Nah, biaya sewa gedung 15 juta, biaya rancang interior 5.500.000, peralatan 10.500.000, pengadaan meubilair 15 juta, dan biaya lain-lainnya itu seharga 9 juta. Nah, jadi total keseluruhan yang akan kami gunakan itu 55 juta. Nah, adapun modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional selama 1 bulan ini dengan rata-rata melayani 1.050.000 orang atau 35 orang per hari selama 3 bulan pertama. Pembelian bahan bakunya pun seharga 7 juta. Gaji karyawannya itu 4.500.000 dikali 4, 18 juta. Biaya pemeliharaan 2 juta dikurang pemasaran 1 juta dikurang alat tulis kantor 500.000 kurang administrasi lain seharga 1 juta. Jadi total keseluruhan yang kami gunakan adalah 29.500.000 rupiah. Adapun target pendapatan tiap bulan dengan rata-rata pengunjung 35 orang per hari, mengunjungi per hari dengan rata-rata konsumsi 20.000 per orang. Pembelian kopi dan variannya adalah sebesar 21 juta rupiah dikalikan 3 bulan seharga 63 juta rupiah dikurang investasi pokok 55 juta rupiah, pengeluaran 3 bulan 29 juta, pendapatan 3 bulan 63 juta rupiah dikurang nilai keuntungan seharga 34 juta ribu rupiah. Jadi total pengembalian dalam 2 tahun seharga 61.800.000 rupiah. Nilai pengambilan tiap tahap per bulan itu seharga 2.575.000 rupiah. Nah, sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.